Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini, di mana kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun aktivitas kita dari pagi sampai malam hari. Kiranya berkat Tuhan berkelimpahan atas kita di dalam tuntunannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman Tuhan melekat di dalam hati kami dan kami melakukan seluruh aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini diambil dari kitab Mazmur 140 ayatnya yang ke-14. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Mazmur 140 dari mulai ayat 1 sampai dengan 14, ini adalah doa Daud minta pertolongan Tuhan terhadap orang-orang jahat. Pemazmur menggambarkan perilaku manusia seperti yang pertama adalah merencanakan kejahatan serta menimbulkan pertengkaran. Yang kedua, perkataan manusia membahayakan seperti racun ular sendok. Yang ketiga, mereka memasang jerat secara sembunyi-sembunyi dengan maksud mencelakakan sesama. Dan yang terakhir, mereka berperilaku sombong. Saudaraku, tentu saja kesaksian Daud ini adalah pengalaman yang dialami sendiri oleh Daud. Bahkan sangat mengancam hidupnya. Seperti Raja Saul yang mengancam ingin membunuhnya, namun dia berserah kepada Tuhan. Satu hal yang dapat kita pedomani dari Daud ini adalah bahwa dia tidak berhenti dengan hanya menyesali diri dan dia tidak berputus asa. Dia datang kepada Tuhan, memandang kepada pertolongan Tuhan, dan dia benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Di ayat selanjutnya dikatakan pemazmur memohon pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dari orang-orang jahat. Lalu pemazmur memohon agar Tuhan melindunginya dari agar tidak pada saat terjadi perang, agar dia dan seluruh pasukannya dapat ditolong oleh Tuhan. Selain itu pemazmur juga memohon agar Tuhan membalas orang-orang yang berperilaku jahat atau yang melakukan kekerasan untuk menegakkan keadilan, sebab pemazmur tahu bahwa Allah adalah Maha Adil. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur dalam hal ini yakin betul bahwa pertolongan yang pasti adalah hanya dari Tuhan. Pemazmur percaya bahwa Allah yang berkuasa daripada orang-orang yang melakukan kejahatan terhadapnya. Dalam kehidupan ini pun kita bisa saja bertemu dengan situasi yang dialami oleh Raja Daud. Kita bisa saja bertemu dengan orang-orang jahat yang membuat kita menjadi sangat menderita disebabkan oleh perlakuan orang-orang jahat tersebut. Memang tentu saja berhadapan dengan orang jahat itu adalah hal yang sangat menakutkan. Terlebih lagi ketika mereka terus-menerus mengancam kita. Bahkan mereka sendiri pun tidak menyadari apa yang sudah diperbuat, sehingga kita yang sudah mengalaminya menjadi sangat menderita. Namun kabar baiknya adalah Tuhan akan selalu memelihara kita. Tuhan akan menegakkan keadilan dengan membela orang benar dan menghukum orang-orang yang berbuat jahat, menghukum orang-orang fasik. Orang jahat bisa saja membuat tipu muslihat sedemikian rupa
Orang sombong meninggikan dirinya dan berniat menghancurkan orang-orang benar. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak akan membuat rencana mereka menjadi berhasil. Pemfitnah tidak akan mendapat tempat di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Orang yang suka memfitnah akan ditimpa oleh perkataan mereka sendiri. Penindas akan diburu oleh malapetaka. Semua orang jahat akan mendapatkan kehancuran sebagai ganjaran atas kejahatan mereka. Semua orang-orang yang berlaku tidak jujur, orang-orang yang berlaku jahat, tidak ada tempat bagi orang-orang baik. Sebab orang-orang baik dan orang-orang jujur akan terus dalam perlindungan Tuhan. Mereka akan memuji nama Allah dan diam di hadapan Allah semesta alam. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup benar merupakan jalan agar permohonan kita berkenan di hadapan Allah, terlindung dari ancaman dari orang-orang jahat dan hidup dengan selamat. Orang benar ini bukan karena benar, tetapi karena dibenarkan melalui kasih karunia Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Hidup benar akan membuat hidup kita damai. Hidup benar adalah fondasi untuk membangun relasi kita kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Hidup benar akan membuat kita menjadi damai. Hidup benar akan mengokohkan relasi kita kepada setiap perkataan-perkataan Tuhan. Dan hidup benar di dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup yang tanpa manipulasi, hidup yang jujur, yang senantiasa mengatakan apa yang sebenarnya. Matius 5 ayat 37 mengatakan, jika ya katakan ya, dan jika tidak katakan tidak. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan dan hidup di dalam kehidupan yang jujur. Roh Kudus kiranya menolong kita. Amin. Terima kasih ya Abah ya Bapa, firman Tuhan sudah kami sampaikan. Kiranya kehidupan yang benar dan jujur ada di dalam setiap hati orang yang percaya, sehingga Roh Kudus terus menolong dan memberikan solusi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.